Bayangkan, sebuah kamar kos sederhana di sudut Yogyakarta, tempat di mana seorang pemuda tinggal sendirian. Setiap malam, ia tidak pernah benar-benar sendiri. Sosok-sosok mengerikan datang, satu persatu, hingga akhirnya ia lebih memilih berteman dengan setan daripada manusia. Dan boneka-boneka itu bukan sekadar mainan. Mereka hidup, mereka menatapmu, dan mereka menunggu. Raka adalah seorang pemuda berusia 20 tahun yang baru saja diterima di salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Ia berasal dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah, sehingga keputusan untuk merantau ke kota besar adalah hal baru baginya. Dengan wajah penuh semangat, ia menapaki jalan setapak menuju kos barunya di sebuah gang sempit. Kos itu terlihat sederhana, hanya rumah besar yang dibagi menjadi beberapa kamar dengan cat tembok mulai mengelupas. "Ini kamarnya, Mas Raka. Nomor 7, paling pojok," ucap Bu Ratmi, pemilik kos, sambil menunjuk sebuah kamar yang terletak di ujung lorong. Raka masuk dengan membawa 2 koper besar. Kamarnya sempit, hanya ada kasur busa tipis, meja kecil, lemari tua, dan jendela yang langsung menghadap ke kebun kosong yang dipenuhi pohon bambu. Awalnya, ia merasa biasa saja, toh yang penting ia punya tempat tinggal dekat kampus. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Udara dalam kamar itu dingin menusuk, padahal siang hari begitu terik. Malam pertamanya di kos tersebut menjadi awal dari kisah menyeramkan. Saat ia sedang mengerjakan catatan kuliah di laptop, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di jendela. Tok, tok, tok. Raka menoleh cepat, namun tidak ada siapa-siapa. "Aneh, padahal kamarku di lantai 2. Siapa yang bisa mengetuk jendela?" gumamnya sambil menelan ludah. Ia mencoba mengabaikan, tetapi suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Dengan hati-hati, ia mendekati jendela dan membuka tirai. Saat itu ia melihat sesosok bayangan hitam tinggi besar berdiri di kebun bambu, menatap langsung ke arahnya. Tubuh sosok itu besar, matanya merah menyala, dan mulutnya menyeringai lebar. Raka terperanjat mundur hingga hampir jatuh. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengucur deras. Namun, saat ia mengucek matanya dan menatap kembali, sosok itu sudah menghilang. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Suara-suara aneh terus terdengar. Langkah kaki di lorong, bisikan samar di telinganya, bahkan pintu kamarnya bergetar sendiri. Ia ingin lari keluar, tetapi tubuhnya seolah terkunci di dalam kamar itu. Keesokan paginya, Raka menceritakan kejadian itu kepada teman kosnya, Bima, yang tinggal di kamar nomor 5. Namun, Bima hanya tertawa. "Ah, paling cuma halusinasi karena lo baru pindah. Biasalah adaptasi di tempat baru," ucap Bima enteng. Raka mengangguk, walau hatinya tidak yakin. Ia tahu apa yang dilihatnya semalam bukan mimpi. Ada sesuatu yang benar-benar datang ke kamarnya. Hari-hari berikutnya, kejadian itu terus berulang. Sosok tinggi besar itu sering muncul di jendela, bahkan terkadang bayangannya masuk ke dalam kamar. Raka semakin terbiasa, meski rasa takut masih menghantuinya. Suatu malam, ia memberanikan diri untuk menyapa. "Kalau memang kau ada, jangan ganggu aku. Kalau mau, kita berteman saja." Anehnya, setelah kalimat itu terucap, suasana kamar mendadak lebih tenang. Raka merasa sosok itu berhenti menakut-nakutinya. Sejak malam itu, ia mulai merasakan kehadiran entitas tersebut seperti teman yang selalu mengawasi, bukan lagi musuh yang menakutkan. Namun, itu baru awal. Karena setelah sosok tinggi besar itu, muncul sosok lain. Sosok perempuan berambut panjang dengan wajah pucat
yang sering duduk di sudut kamar sambil menatapnya. Raka bukannya kabur, malah semakin penasaran. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ia lebih senang ditemani sosok-sosok itu daripada manusia nyata di sekitarnya. Di meja belajarnya, ia mulai menaruh sebuah boneka kain kecil berbentuk sederhana. "Kau temanku, mulai sekarang ini untukmu," ucapnya sambil meletakkan boneka itu di pojok kamar. Malam itu, ia tidur ditemani dua sosok, si tinggi besar di luar jendela dan perempuan pucat di sudut kamar. Entah kenapa, Raka tidur dengan sangat nyenyak, dan sejak hari itu, ia tidak lagi merasa kesepian. Sejak malam itu, Raka tidak lagi merasa kesepian. Kehadiran sosok-sosok gaib di kamarnya justru membuatnya lebih tenang. Ia mulai terbiasa melihat sosok tinggi besar dengan mata merah menyala berdiri di luar jendela setiap malam. Sosok itu tidak pernah masuk tanpa izin, hanya mengawasi dari luar seakan menjadi penjaga. Sedangkan perempuan berambut panjang dengan wajah pucat yang selalu duduk di sudut kamar, lama-lama terasa seperti teman yang setia. Raka bahkan memberinya nama. "Kau, aku panggil Lila." "Ya," ucapnya pada sosok itu suatu malam. Anehnya, sesaat setelah ia menyebut nama itu, sosok perempuan itu tersenyum tipis. Senyum yang dingin, tapi tidak lagi menakutkan. Hari demi hari, semakin banyak kejadian aneh yang justru dianggap Raka sebagai hal biasa. Lampu yang berkelip saat ia belajar, suara langkah kaki di lorong yang tidak pernah ada orangnya, bahkan bisikan-bisikan samar yang kadang terdengar ketika ia hendak tidur. Semua itu kini baginya hanyalah tanda kalau teman-temannya sedang bermain. Namun, ada sesuatu yang lebih aneh lagi. Boneka kain kecil yang ia letakkan di pojok meja, yang awalnya hanya hiasan, setiap pagi selalu bergeser posisinya. Kadang, boneka itu menghadap ke jendela, kadang ke pintu, bahkan pernah berada di atas kasurnya. Bukannya takut, Raka justru senang. Ia merasa boneka itu sudah menjadi wadah bagi teman barunya. Karena itu, ia membeli satu boneka lagi di pasar barang bekas. Kali ini berbentuk lebih besar dengan kain putih terikat di sekeliling tubuh, mirip dengan pocong. "Aku belikan teman untukmu," ucapnya sambil menaruh boneka kedua di sebelah boneka pertama. Dan malam itu, ia mendengar suara kain terseret di lantai, diikuti aroma anyir tanah basah memenuhi kamarnya. Malam-malam berikutnya semakin aneh. Jumlah sosok yang datang ke kamarnya terus bertambah. Ada sosok dengan tubuh hitam besar, berambut lebat, menyerupai genderuwo yang sering terdengar menggeram di balik pintu. Ada pula sosok wanita dengan lubang menganga di punggungnya. Rambut terurai kusut menutupi wajahnya yang sering terlihat berdiri di depan cermin kamar mandi kos. Raka tahu itu Sundel Bolong. Tapi bukannya lari ketakutan, ia malah membelikan boneka baru, boneka dengan gaun compang-camping dan rambut panjang kusut sebagai wadah untuk Sundel Bolong itu. Hari demi hari, koleksi bonekanya bertambah. Boneka genderuwo, boneka kuntilanak, boneka pocong, boneka Sundel Bolong. Semua ditata rapi di rak kayu yang ia beli khusus untuk mereka. Kamarnya kini bukan lagi kamar mahasiswa biasa, melainkan ruang yang penuh dengan aura mistis. Bima, teman kosnya, mulai merasa aneh. "Rak, lu kenapa sih? Kok kamar lu jadi kayak toko boneka horor gitu? Nggak takut apa?" tanyanya suatu sore saat ia mampir. Raka hanya tersenyum. "Mereka teman-temanku, Bim. Lebih setia daripada manusia," Bima bergidik. "Lu makin aneh aja. Hati-hati, Rak. Jangan main-main sama yang begituan. Gua takut lu kesurupan atau gila beneran." Tapi Raka tidak peduli. Ia merasa lebih nyaman bersama boneka-boneka itu. Bahkan kadang ia berbicara sendiri di kamar, tertawa kecil, seolah sedang bercanda dengan seseorang yang tidak terlihat.
Sampai suatu malam, ketika hujan deras mengguyur kota Yogyakarta, Raka merasakan sesuatu yang berbeda. Angin kencang bertiup dari jendela yang sedikit terbuka. Tirai berkibar liar. Di tengah suara hujan, ia mendengar suara tawa melengking, suara erangan berat, dan suara tangisan lirih bercampur menjadi satu. Ia menoleh ke rak boneka. Semua bonekanya bergetar, seolah ada sesuatu di dalamnya yang berusaha keluar. Dan untuk pertama kalinya, Raka melihat dengan mata kepalanya sendiri. Mata-mata merah menyala muncul dari dalam boneka genderuwo. Boneka pocong bergerak sedikit ke depan, sedangkan boneka kuntilanak mengeluarkan suara rintihan panjang. Alih-alih lari, Raka tersenyum. Ia duduk bersila di lantai, menatap boneka-boneka itu. Kalau memang kalian sudah betah di sini, maka tetaplah bersamaku. Aku tidak akan meninggalkan kalian. Seakan mendengar ucapannya, seluruh lampu kamar padam mendadak. Hanya cahaya petir yang sesekali menyambar, memperlihatkan pemandangan menyeramkan. Bayangan sosok-sosok itu keluar masuk dari boneka. Genderuwo dengan tubuh besar berbulu hitam, pocong dengan wajah busuk berbelatung, kuntilanak dengan gaun putih berdarah, dan sundel bolong dengan lubang besar di punggungnya. Mereka semua mengelilingi Raka. Namun, bukannya menyerang, mereka hanya berdiri, menatap, dan akhirnya duduk mengitari pemuda itu, seperti sedang melakukan sebuah pertemuan. Dan di tengah kegelapan, suara Lila terdengar jelas di telinganya. Kami akan selalu di sini, Raka. Kau bukan lagi sendiri. Kau milik kami. Sejak malam itu, kamar kos nomor 7 bukan hanya menjadi tempat tinggal seorang mahasiswa. Ia telah berubah menjadi ruang pertemuan dunia manusia dan dunia arwah dengan Raka sebagai penghubungnya. Hari-hari Raka semakin aneh. Di kampus, ia terlihat normal, mengikuti kuliah, bercengkrama sebentar dengan teman sekelas, meski tidak terlalu akrab. Namun, setiap kali matahari mulai tenggelam, pikirannya hanya tertuju pada kos. Ia ingin cepat-cepat pulang, bukan untuk mengerjakan tugas atau beristirahat, melainkan untuk bertemu dengan teman-temannya. Boneka-boneka berhantu itu. Suasana kamarnya kini sudah berubah drastis. Rak kayu yang ia beli hampir penuh dengan berbagai boneka menyeramkan, masing-masing mewakili sosok gaib yang datang kepadanya. Setiap malam, mereka keluar masuk dari boneka itu, bermain, berbisik, atau hanya berdiri mengelilinginya. Raka tidak lagi takut. Justru ada perasaan hangat setiap kali ia dikelilingi makhluk-makhluk itu. Ia merasa dipahami, diterima, dan tidak pernah merasa kesepian. Namun, perubahan sikap Raka mulai membuat orang-orang di sekitarnya curiga. Bima, yang kamarnya hanya 2 pintu dari kamar Raka, sering mendengar suara-suara aneh dari kamar nomor 7. Tawa melengking, suara langkah kaki berlari di lorong tengah malam, bahkan suara ketukan dari dalam tembok. Ia mencoba menanyakan pada Raka. Rak, sumpah gue denger suara-suara aneh dari kamar lo tiap malam. Lo ngapain sih di dalam? Tanya Bima serius. Raka hanya tersenyum tenang. Aku tidak sendiri di kamar ini, Bim. Aku sudah punya teman. Bima mengernyit. Teman? Maksud lo boneka-boneka itu? Bukan cuma boneka. Mereka hidup. Kau hanya tidak bisa melihatnya. Jawab Raka datar. Perkataan itu membuat Bima merinding. Ia mulai berpikir, Raka benar-benar kerasukan atau kehilangan akal. Tapi anehnya, setiap kali ia ingin pindah kos karena takut, selalu ada sesuatu yang menahannya. Entah suara batin atau rasa penasaran yang terlalu kuat. Sementara itu, Bu Ratmi, pemilik kos, juga memperhatikan perubahan pada kamar Raka. Suatu pagi, ia sengaja mengetuk pintu kamar nomor 7 untuk mengingatkan tentang pembayaran kos. Saat pintu terbuka, Bu Ratmi nyaris pingsan.
Di dalam kamar, bau anyir bercampur aroma dupa yang menyengat menusuk hidungnya. Rak penuh boneka menyeramkan berdiri kokoh di sudut kamar, sementara Raka duduk bersila di lantai, wajahnya pucat, matanya sayu, namun bibirnya tersenyum. "Mas Raka, ini kamar kos, bukan kuburan. Kamu ngapain simpan boneka-boneka serem begitu?" tanya Bu Ratmi dengan suara bergetar. Raka menoleh perlahan. "Tenang Bu, mereka tidak akan mengganggu Ibu. Mereka temanku." Tatapan matanya membuat bulu kuduk Bu Ratmi berdiri. Ada sesuatu yang bukan manusia di balik sorot mata itu. Sejak hari itu, Bu Ratmi jarang berani mendekati kamar nomor 7. Malam demi malam, keanehan semakin menjadi. Raka mulai sering berbicara sendiri, tertawa keras di tengah malam, bahkan terdengar seperti sedang mengobrol dengan banyak orang. Padahal hanya ia seorang di kamar itu. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur, Bima memberanikan diri mengintip melalui celah pintu kamar Raka. Dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Rak boneka itu tidak lagi sekadar rak. Semua boneka bergerak. Boneka pocong meloncat-loncat kecil. Boneka kuntilanak menoleh dengan mata hitam pekat. Boneka genderuwo menggoyang-goyangkan tubuhnya. Dan boneka sundel bolong perlahan-lahan berjalan mendekat ke arah Raka. Sementara itu, Raka duduk bersila, matanya terpejam, mulutnya komat-kamit membaca sesuatu yang tidak dimengerti. Dan di sekitarnya, bayangan-bayangan hitam keluar dari boneka, menari-nari seperti asap pekat. "Ya Tuhan!" Bima hampir berteriak, namun segera menutup mulutnya. Ia berlari kembali ke kamarnya, gemetar ketakutan. Malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali. Keesokan harinya, ia mencoba memperingatkan Raka. "Lu sadar gak sih kalau apa yang lu lakukan itu gila? Boneka lu, gue lihat sendiri mereka gerak. Rak, lu harus berhenti." Namun Raka hanya tersenyum. "Bim, lu gak paham. Mereka bukan sekadar boneka. Mereka sahabatku. Mereka melindungiku. Mereka lebih nyata daripada manusia yang cuma tahu mengkhianati." "Lu bisa celaka, Rak," bentak Bima. "Celaka? Tidak. Justru aku lebih hidup sekarang." Jawaban itu membuat Bima terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Malam berikutnya, puncak kengerian terjadi. Saat jam menunjukkan pukul 12 malam, tiba-tiba semua lampu kos padam. Lorong gelap gulita. Suara-suara aneh mulai terdengar. Langkah kaki berat menyeret, tawa melengking, dan suara orang menangis. Bima yang terjaga di kamarnya mendengar suara gaduh dari kamar Raka. Rasa penasaran bercampur, takut membuatnya membuka pintu. Lorong gelap membuat pandangannya terbatas, hanya cahaya petir sesekali menerangi. Dan di depan matanya, pintu kamar nomor 7 terbuka perlahan. Dari dalam, terlihat sosok-sosok mengerikan keluar satu persatu. Pocong meloncat pelan, kuntilanak melayang, sundel bolong menunduk dengan rambut kusut, dan genderuwo berambut lebat berjalan dengan tubuh besar menutupi lorong. Bima membeku. Jantungnya berdetak kencang, kakinya tak bisa bergerak. Dan di balik semua sosok itu, Raka muncul. Wajahnya tenang, matanya sayu, namun senyumnya begitu menyeramkan. "Kenapa, Bim? Kau ingin ikut bermain bersama kami?" Hari-hari berikutnya, kabar tentang keanehan Raka mulai menyebar di kampus. Beberapa teman sekelasnya yang awalnya biasa saja kini mulai memperhatikan tingkah anehnya. Ia jarang mau nongkrong, lebih suka pulang cepat, dan wajahnya selalu pucat, namun terlihat bahagia. "Rak, lu kenapa sih akhir-akhir ini? Sering banget kayak orang gak tidur, tapi kelihatan aneh senengnya," tanya Arif, salah satu temannya di kelas. Raka hanya tertawa kecil. "Aku tidur nyenyak kok, Rif. Lebih nyenyak daripada kalian semua."
Arif dan beberapa teman lain saling pandang. Mereka tahu ada yang tidak beres. Hingga suatu sore, setelah kuliah selesai, Arif, Dina, dan Rio memutuskan untuk main ke kos Raka. Mereka ingin memastikan apa sebenarnya yang terjadi. Gue penasaran banget sumpah. Katanya kamar kosnya Raka kayak museum boneka horor, kata Dina sambil bergidik. Rio menimpali. Ah, paling cuma boneka hias. Tapi aneh juga ya, cowok koleksi boneka. Bima yang ikut bersama mereka terlihat tegang. Ia sudah memperingatkan mereka sebelumnya. Gue saranin jangan macem-macem kalau masuk kamar Raka. Serius, gue lihat sendiri boneka itu gerak. Lo pada jangan sok-sokan nantangin, bisa celaka. Namun Arif dan Rio hanya menertawakan. Ah, lo kebanyakan nonton film horor, Bim, kata Rio santai. Sore itu mereka tiba di kos. Lorong kos sepi, hanya terdengar suara kipas angin tua di ruang tengah. Bu Ratmi yang melihat mereka datang langsung menghela napas. Kalian mau ke kamar Mas Raka? Tanyanya dengan suara pelan. Iya Bu, main sebentar aja, jawab Dina. Bu Ratmi memandang mereka satu persatu, lalu menggeleng. Hati-hati, jangan sembarangan ngomong atau bertingkah. Kamar itu bukan kamar biasa lagi. Kata-kata itu membuat bulu kuduk mereka meremang. Namun rasa penasaran lebih kuat. Mereka mengetuk pintu kamar nomor 7. Rak, kita main bentar ya, panggil Arif. Pintu terbuka perlahan. Dari dalam, aroma dupa bercampur anyir menyengat. Lampu kamar redup, hanya ada cahaya kekuningan dari beberapa lilin yang menyala di lantai. Dan benar saja, rak penuh boneka aneh berdiri kokoh di sudut kamar. Boneka pocong, kuntilanak, genderuwo, sundel bolong, semua berjajar rapi dengan mata kosong menatap ke depan. Gila, beneran kayak toko boneka horor, gumam Dina sambil menutup hidung. Namun yang paling menyeramkan adalah Raka sendiri. Ia duduk bersila di lantai, menatap mereka dengan senyum tenang. Kalian datang juga? Bagus, teman-temanku senang kalau ada tamu. Arif tertawa canggung. Haha, iya Rak, tapi serius, ini boneka semua lo yang koleksi? Banyak banget. Tidak, mereka yang memilih datang padaku, jawab Raka pelan. Ucapan itu membuat suasana hening. Hanya suara lilin yang berderak. Dina mulai gelisah. Ia menatap boneka-boneka itu dengan ngeri, seakan mereka benar-benar hidup. Rio, yang paling tidak percaya, mendekat ke rak boneka. Ia menunjuk boneka pocong dengan kain putih kotor. Kalau ini beneran hidup, coba gerak dong, katanya sambil tertawa mengejek. Bima langsung panik. Jangan sembarangan Rio, jangan nantangin. Namun terlambat. Begitu kata-kata itu keluar, udara kamar mendadak berubah dingin menusuk. Lilin-lilin bergoyang keras, seolah ada angin kencang yang berhembus, padahal jendela tertutup rapat. Tiba-tiba, boneka pocong itu bergerak. Pertama kepalanya menoleh pelan, lalu tubuhnya berguncang, hingga akhirnya meloncat kecil dari rak ke lantai. Astaga! Dina menjerit histeris dan mundur ke belakang. Rio terpaku, wajahnya pucat pasi. Itu nggak mungkin. Arif langsung memegang bahunya. Namun justru saat itu boneka kuntilanak mengeluarkan suara rintihan panjang. Rambutnya bergoyang sendiri, lalu kepalanya mendongak memperlihatkan wajah hancur dengan mata kosong menatap lurus ke arah mereka. Rio yang awalnya menantang, tiba-tiba tubuhnya kaku, matanya melotot, mulutnya bergetar. Lalu suara asing keluar dari mulutnya, suara serak dalam yang bukan miliknya. Kenapa kalian datang mengganggu tempat kami? Arif dan Dina langsung panik. Rio, ya Allah, Rio kesurupan, teriak Dina sambil menangis. Raka hanya duduk tenang, senyum di wajahnya makin lebar. Tenang saja, itu hanya salah satu dari mereka yang ingin menyapa lewat tubuhnya. Dia tidak akan apa-apa. Namun,
Bagi Arif dan Dina, pemandangan itu adalah neraka. Rio kini tertawa keras dengan suara yang bukan miliknya. Lalu tubuhnya terhuyung seperti boneka rusak. Matanya melotot putih, air liurnya menetes. Bima berusaha menolong, namun tiba-tiba boneka genderuwo jatuh dari rak dan dari dalamnya keluar asap hitam pekat yang membentuk wujud makhluk besar berbulu. Suara geraman memenuhi kamar sempit itu. Arif langsung menarik Dina keluar, berlari ketakutan di lorong. Namun lorong kos terasa panjang tak berujung, padahal sebelumnya hanya beberapa meter. Suara tawa melengking mengejar mereka dari belakang. Sementara itu, di dalam kamar, Raka tetap duduk bersila, matanya setengah terpejam. Boneka-boneka itu kini bergerak semua, seakan menari di sekelilingnya. Suara-suara gaib bercampur menjadi satu, memenuhi ruang sempit kos nomor 7 dengan kengerian yang mustahil dijelaskan. "Jangan takut," bisik Raka lirih. "Mereka semua keluargaku, dan sebentar lagi kalian juga akan jadi bagian dari kami." Suasana kos menjadi kacau setelah kejadian malam itu. Rio yang kerasukan dibawa paksa keluar kamar oleh Arif dan Dina dengan bantuan Bima. Tubuh Rio memberontak keras, mulutnya berteriak dengan suara serak yang bukan miliknya. "Jangan bawa aku keluar, ini rumah kami. Kami nyaman di sini." Arif hampir menangis mendengar suara itu. Dina pun histeris, wajahnya basah air mata. Butuh hampir 1 jam hingga mereka berhasil menyeret Rio ke mushola kecil di ujung gang dengan bantuan warga. Di sana, seorang ustaz dipanggil untuk menolong. Saat doa-doa dilantunkan, Rio meronta semakin keras. Suara tawa melengking keluar dari tenggorokannya, membuat semua orang ketakutan. Hingga akhirnya, ia pingsan, tubuhnya lemas, dan kembali normal. Namun sejak saat itu, Rio tidak lagi sama. Ia jatuh sakit, demam tinggi berhari-hari, bahkan tidak berani bicara tentang kejadian di kamar kos Raka. Setiap kali ada yang menyinggung, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Arif dan Dina yang menyaksikan langsung boneka bergerak malam itu memutuskan menjauh dari Raka. Mereka takut bukan hanya pada boneka-boneka itu, tapi juga pada Raka sendiri. "Dia bukan Raka yang kita kenal lagi, Rif. Dia udah jadi bagian dari mereka," kata Dina dengan suara bergetar saat mereka membicarakan kejadian itu di kampus. Arif mengangguk pelan. "Iya, dan kalau kita terus deket, kita bisa celaka juga." Sementara itu, Bu Ratmi sebagai pemilik kos mulai kehilangan kesabaran. Ia mendengar keluhan dari penghuni kos lain yang sering diganggu. Suara tangisan tengah malam, pintu kamar terbuka sendiri, bahkan ada yang bermimpi buruk setiap hari. Semua menunjuk ke satu sumber, kamar nomor 7. Suatu sore, Bu Ratmi memberanikan diri mengetuk pintu Raka. "Mas Raka, maaf, Ibu harus bicara. Bisa tolong hentikan semua ini? Anak-anak kos lain takut. Kalau begini terus, Ibu terpaksa minta Mas pindah." Raka membuka pintu. Wajahnya pucat, namun senyumnya tetap terukir. "Kenapa, Bu? Bukannya mereka tidak pernah diganggu secara langsung? Teman-temanku tidak berniat jahat. Mereka hanya ingin diakui." Suara Raka terdengar datar, namun dinginnya menusuk tulang. Bu Ratmi gemetar. Ia mencoba menguatkan hati. "Mas, mereka itu bukan teman. Mereka itu makhluk halus. Jangan bawa mereka ke sini." Raka menatapnya lama. Sesaat mata hitamnya berkilat merah. "Kalau Ibu ingin aku pergi, maka mereka juga akan pergi. Tapi ingat, mereka sudah nyaman di sini." Mereka tidak suka dipaksa. Ucapan itu membuat Bu Ratmi mundur ketakutan. Sejak hari itu, ia bahkan tidak berani lewat depan kamar Raka lagi. Malam-malam berikutnya menjadi teror nyata. Para penghuni kos mulai mengalami gangguan yang semakin parah. Bima, yang tinggal paling dekat dengan kamar Raka, hampir setiap malam mendengar suara ketukan pintu
diikuti suara berat berbisik, "Buka, buka." Saat ia memberanikan diri mengintip, tidak ada siapapun. Namun ketika menoleh, ia sering melihat bayangan tinggi besar berdiri di ujung lorong, mengawasi. Seorang penghuni lain, Andi, mengaku melihat boneka pocong milik Raka berdiri di depan pintu kamarnya saat ia hendak ke kamar mandi tengah malam. Boneka itu menoleh ke arahnya, lalu menghilang. Sejak kejadian itu, Andi pindah kos keesokan harinya tanpa pamit. Suasana kos semakin mencekam. Lorong terasa lebih gelap dari biasanya, udara lebih dingin, dan suara-suara gaib seakan menjadi rutinitas tiap malam. Puncaknya terjadi pada suatu malam Jumat Kliwon. Sekitar pukul 12 malam, Bima terbangun karena mendengar suara gaduh dari kamar Raka. Suara itu berbeda dari biasanya, lebih keras, seperti banyak orang berbicara bersamaan. Ia memberanikan diri keluar kamar, dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Pintu kamar nomor 7 terbuka lebar. Dari dalam, cahaya lilin berkelap-kelip memperlihatkan pemandangan mengerikan. Raka duduk di tengah lingkaran boneka, matanya terpejam, mulutnya komat-kamit. Boneka-boneka itu kini bergerak semua sekaligus. Pocong meloncat-loncat liar, kuntilanak melayang dengan rambut tergerai, sundel bolong merangkak dengan suara rintihan, dan genderuwo raksasa hitam berdiri menjulang di belakang Raka. Namun, yang paling mengerikan, wajah-wajah boneka itu kini berubah. Mereka bukan lagi sekadar kain dan benang, melainkan wajah asli makhluk-makhluk tersebut, pucat, rusak, menyeramkan. Bima ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Dan saat itu, Raka membuka matanya. Mata yang dulu coklat kini merah menyala. Ia menatap Bima dan tersenyum lebar. "Bima, kau sudah terlalu lama menonton. Kenapa tidak sekalian ikut bersama kami?" Suara Raka menggema, bercampur dengan suara-suara makhluk yang memenuhi kamar. Tiba-tiba, semua boneka menoleh bersamaan ke arah Bima. Tawa melengking terdengar, diikuti suara langkah kaki yang mendekat cepat dari lorong. Padahal tidak ada siapapun di sana. Bima menjerit sekeras-kerasnya, suara yang membangunkan beberapa penghuni kos lain. Mereka keluar kamar, namun yang mereka lihat hanyalah Bima terduduk di lantai lorong dengan wajah pucat ketakutan. Ketika mereka mencoba menolong, Bima hanya bisa berkata terbata-bata, "Boneka, mereka hidup, mereka, lihat aku," sebelum akhirnya pingsan. Dan dari kamar nomor 7 terdengar suara Raka tertawa lirih, bercampur dengan tawa makhluk-makhluk gaib yang menggema memenuhi seluruh kos. Setelah kejadian mengerikan malam Jumat Kliwon itu, kos Bu Ratmi tidak lagi sama. Beberapa penghuni pindah dengan tergesa-gesa, sebagian bahkan meninggalkan barang-barang mereka. Lorong kos menjadi sepi, hanya menyisakan beberapa orang yang masih bertahan, Bima, Arif, Dina, dan tentu saja Raka. Bima tidak bisa melupakan apa yang ia lihat. Boneka-boneka hidup dengan wajah asli makhluk gaib. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan pocong berlompat-lompat dan kuntilanak melayang dengan rambut panjang membelit kepalanya selalu muncul. Ia semakin kurus, matanya cekung dan hampir tidak tidur. Arif dan Dina, meskipun takut, masih mencoba menguatkan Bima. Mereka tahu ada yang salah dengan Raka. "Kita nggak bisa biarin dia terus begitu," kata Arif dengan suara bergetar suatu malam. "Kalau nggak dihentikan, bukan cuma dia, kita semua bisa jadi korban." Dina mengangguk, meski jelas wajahnya pucat. "Tapi gimana caranya? Dia udah bukan Raka yang kita kenal lagi." Mereka kemudian mendatangi Bu Ratmi. Sang pemilik kos awalnya menolak ikut campur. Ketakutan luar biasa jelas tergambar di wajahnya. Namun,
Setelah Bima menceritakan dengan detail apa yang ia lihat, Bu Ratmi akhirnya menyerah. Kalau begitu, malam ini juga kita panggil orang pintar. Aku sudah kenal seorang kiai di kampung sebelah. Semoga beliau mau datang. Menjelang tengah malam, kiai tua bernama Kiai Hasan tiba. Wajahnya teduh, sorot matanya dalam, membawa tas kecil berisi kitab dan botol air putih. Aku sudah dengar kabar tentang anak bernama Raka itu. Kalian harus siap, karena ini bukan sekadar gangguan, tapi perjanjian. Arif tercekat. Perjanjian, Kiai? Maksudnya? Dia bukan sekadar bermain boneka. Dia memberi mereka wadah. Setiap boneka itu bukan mainan, tapi rumah bagi roh yang terikat. Semakin lama dia bersama mereka, semakin kuat ikatan itu. Sampai akhirnya, dia akan jadi bagian dari mereka. Kata-kata itu membuat bulu kuduk semua orang meremang. Kiai Hasan memutuskan langsung masuk ke kamar nomor 7. Dengan hati-hati, mereka bertiga, Bima, Arif, dan Dina, ikut mendampingi. Bu Ratmi menunggu di luar sambil komat kamit membaca doa. Begitu pintu kamar didorong, bau anyir langsung menusuk. Lilin-lilin masih menyala, sisa ritual malam sebelumnya, dan boneka-boneka itu duduk melingkar menghadap pintu. Namun kali ini mereka tidak diam. Kepala mereka bergerak perlahan, mengikuti setiap langkah yang masuk. Di tengah ruangan, Raka duduk bersila, wajahnya pucat, namun matanya merah menyala. Senyumnya muncul begitu melihat kedatangan Kiai Hasan. "Sudah kuduga kalian akan membawa tamu," ujarnya dengan suara berat. Tapi terlambat. Mereka sudah memilihku. Kiai Hasan tidak gentar. Ia membuka kitab dan mulai melantunkan doa. Suara lantang itu menggema, membuat boneka-boneka bergetar. Pocong menghentak-hentakan tubuhnya. Kuntilanak menjerit melengking. Sundel bolong merayap ke arah mereka dengan mulut penuh darah. Dan genderuwo mengaum keras hingga dinding kamar bergetar. Dina menjerit ketakutan. Arif memeluknya erat. Bima hampir jatuh pingsan, tubuhnya gemetar hebat. Namun Kiai Hasan tetap melanjutkan bacaannya. Semakin keras ia melantunkan doa, semakin keras pula Raka berteriak. "Berhenti, kalian menyakitinya. Kalian tidak tahu, mereka keluargaku sekarang." Tiba-tiba, salah satu boneka pocong melompat tepat ke arah Kiai Hasan. Namun begitu hampir menyentuhnya, boneka itu terbakar oleh cahaya doa yang ia lantunkan, menjerit dengan suara mengerikan sebelum lenyap jadi asap hitam. Raka meronta makin keras. "Tidak, jangan sentuh mereka." Satu persatu boneka mencoba menyerang. Kuntilanak melayang dengan rambut terurai panjang, mencoba melilit Dina. Sundel bolong merayap cepat ke arah Bima dengan tangan penuh belatung. Genderuwo meninju dinding hingga kayu bergetar pecah. Namun Kiai Hasan terus melawan dengan doa. Cahaya semakin kuat membakar setiap makhluk yang mendekat. Jeritan mereka memenuhi ruangan, membuat telinga penghuninya berdengung. Akhirnya hanya tersisa Raka. Tubuhnya kini bergetar hebat, matanya memancarkan cahaya merah. Ia menatap langsung ke arah Kiai Hasan, lalu berkata dengan suara bukan miliknya, "Kau pikir bisa mengambil dia dari kami? Dia sudah memilih, jiwa dan raganya milik kami untuk selamanya." Tubuh Raka melayang sedikit di atas lantai, seolah digerakkan kekuatan tak kasat mata. Tawa mengerikan keluar dari mulutnya, bercampur dengan suara-suara gaib. Kiai Hasan mengangkat tangannya, membacakan doa terakhir dengan penuh tenaga. Cahaya putih menyelimuti tubuh Raka. Ia menjerit, teriakannya memecah keheningan malam, membuat kaca jendela pecah berhamburan, dan tiba-tiba semua menjadi hening. Raka terjatuh ke lantai, tubuhnya tak bergerak. Boneka-boneka yang tersisa menjadi hancur, menyisakan potongan kain dan jerami berserakan. Udara pengap yang menyesakan menghilang, berganti keheningan mencekam. Arif perlahan mendekat,
mengguncang tubuh Raka. Rak, bangun, Rak. Namun Raka tidak membuka mata. Nafasnya pelan, nyaris tak terdengar. Kiai Hasan menatap mereka dengan wajah muram. Dia masih hidup, tapi jiwanya sudah terluka parah. Entah bisa kembali atau tidak. Hanya waktu yang bisa menjawab. Bu Ratmi masuk, terisak-isak melihat keadaan kamar kosnya yang hancur. Ya Allah, apa salah ibu sampai kos ini jadi begini? Malam itu, Raka dibawa ke rumah sakit. Tubuhnya koma, tak bangun meski berminggu-minggu dirawat. Arif, Dina, dan Bima memutuskan pindah kos. Trauma terlalu dalam untuk mereka bertahan. Kos nomor 7 akhirnya ditutup. Kamar Raka dikunci rapat, boneka-boneka yang tersisa dikubur jauh di luar kota oleh Kiai Hasan. Namun, cerita tidak berhenti di situ. Beberapa bulan kemudian, seorang penghuni baru yang tidak tahu menahu tentang sejarah kos itu mencoba membuka kamar nomor 7. Pintu yang katanya terkunci rapat ternyata bisa terbuka dengan mudah. Dan di dalamnya, di lantai yang berdebu, ia menemukan sebuah boneka kecil dengan kain kafan putih lusuh, tersenyum menatapnya. Hingga kini, kamar nomor 7 di kos itu masih terkunci rapat. Tak ada yang berani masuk. Namun, beberapa saksi mengatakan, kadang terdengar suara tawa pelan dan suara boneka yang bergeser sendiri. Mungkin Raka masih di sana. Atau mungkin boneka-boneka itu sudah menemukan teman baru.